Kasihan sama nama besar MUI yang selama bertahun-tahun katanya mengatasnamakan umat demi kemaslahatan umat, tapi sekarang berubah jadi tim ses untuk Anies Baswedan. Selamat malam para mantan, salam 10 miliar. Ya, saya pikir bahasan soal buzzer Anies Baswedan yang diinisiasi oleh MUI DKI itu akan dikoreksi dan dievaluasi karena sudah ada teguran dari MUI Pusat. Tapi belakangan ternyata lewat Anwar Abbas, MUI Pusat malah justru mendukung pembentukan tim buzzer untuk Anies Baswedan. Dan MUI DKI yang kita pikir dia akan sadar dengan banyaknya kritikan dan penolakan dari masyarakat, ternyata malah terus melanjutkan wacana ini. Gak nyadar atau muka tembok gitu. Ya mungkin gara-gara sudah ditampol 10 miliar, lupa segala-galanya, gak tahu malu jadinya gitu. Malah MUI DKI ini memberikan klarifikasi yang membenarkan pernyataan sebelumnya, karena kata dia pembentukan tim buzzer ini itu bukan hanya untuk mengangkat nama Anies. Ya itu artinya Anda kan mau ngangkat nama Anies dan ngangkat hal-hal lain juga. Itu kan maksudnya gitu. Kalau kamu bilang bahwa tidak ada salahnya kalau ada tokoh yang bagus untuk diangkat, kenapa enggak? Ya salah. Karena dilakukan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau mau jadi tim ses, mau jadi relawan, silahkan aja, silahkan bikin tim sendiri, silahkan bentuk nama sendiri, silahkan gitu. Tapi kalau atas nama MUI, ini jelas salah dan bukan kerjaannya. Sejak kapan MUI berubah jadi relawan atau tim ses politik? Sejak kapan? Dan kalau MUI DKI mengklaim bahwa banyak orang ketakutan, mungkin termasuk saya katanya, ya sebenarnya itu antara benar dan salah. Salah kalau kalian menganggap bahwa kami takut dengan buzzer-buzzer itu gitu. Karena berapa juta pun buzzer yang kalian siapkan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan logika dasar dan fakta-fakta lapangan. Gak akan pernah bisa gitu. Nah, kalau kami dibilang ketakutan dengan pembentukan tim buzzer yang dilakukan oleh MUI DKI ini, ya mungkin itu sebagainya benar gitu. Karena terus terang mengkhawatirkan sekali. Pilkada 2017 itu sudah menjadi bukti betapa buruknya demokrasi di Indonesia. Betapa pilkada memainkan politik sara, politik identitas, dan sampai sekarang itu masih merusak dan menjadi momok menakutkan bagi kita semua. Nah, kalau MUI sekarang kemudian tiba-tiba menjadi buzzer Anies Baswedan, ini kan menunjukkan bahwa kalian akan melanjutkan politik identitas dan politik sara yang pernah terjadi di tahun 2017. Kalau kalian bilang ini cuma untuk meluruskan hoax, ini hanya untuk menginformasikan prestasi-prestasi Anies, omong kosong. Omong kosong. Karena polanya sudah bisa kita baca. Di Pilpres 2014, Pilpres 2019, itu sudah banyak fatwa-fatwa dari para ulama atau orang-orang yang mengaku ulama yang mengharuskan masyarakat, umat untuk memilih Prabowo. Sudah banyak fatwa semacam itu dulu gitu. Tapi itu dulu dilakukan oleh FUI atau ormas-ormas yang lain. Nah, kalau sekarang MUI malah menjadi buzzer Anies Baswedan, ini kan polanya sudah terbaca bahwa nanti ke depan 2024 kalian mau bikin fatwa-fatwa yang mendukung Anies Baswedan. Itu kan maksudnya gitu. Dan 2017 lalu kita sudah melihat itu. Bagaimana ada fatwa MUI yang mengharuskan umat Islam untuk memilih pemimpin yang beriman. Salah satu syaratnya. Maksudnya beriman itu ya Islam pasti gitu. Kalau Kristen nggak beriman, itu kan definisi beriman menurut MUI. Nah, pertanyaannya dengan kualitas demokrasi yang seburuk itu, politik identitas, politik sara, sampai ada mayat yang tidak disolatkan. Apakah cara-cara seperti ini mau kalian lanjutkan? Mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia. Ini kan yang perlu dipertanyakan gitu. Kalau MUI DKI mengklaim bahwa kalian membentuk tim cyber atau buzzer Anies Baswedan ini sudah mendapatkan restu, dukungan, atau lampu hijau dari Densus 88, bagi saya itu sebuah hoax yang sangat syar'i sekali. Kenapa? Karena antara Densus 88 tidak ada hubungannya sama buzzer atau cyber army, nggak ada. Tugas Densus itu ya menangkap teroris atau jaringan teroris.
bukan ngurusin cyber army atau buzzer. Ini kan kebulak-balik gitu. Tapi saya sebagai warga pahamlah bahwa Densus 88 ini diseret-seret, diklaim seolah-olah memberikan lampu hijau supaya kalian mendapatkan pembenaran, supaya kalian mendapatkan dukungan. Padahal itu semua omong kosong dan nggak ada sama sekali. Karena sampai sekarang Densus 88 tidak pernah menyatakan itu, tidak pernah mendukung pembentukan tim buzzer untuk Anies Baswedan. Ya karena sekali lagi emang bukan tugas dia gitu. Nah, kalau kalian bertujuan bercita-cita untuk melangkal hoax, meluruskan berita-berita miring di media, ini kan menjadi lucu kalau kalian sekarang terbukti malah bikin hoax sendiri. Lucu loh, cita-citanya meluruskan hoax, tapi dia sendiri yang bikin hoax. Gimana? Gimana coba gitu? Kalian mengklaim Densus 88 mendukung pembentukan tim cyber army atau buzzer Anies Baswedan, itu adalah hoax. Ini geli banget saya jadinya gitu ya. Dan selain itu, kalau kalian mau jujur gitu ya, sebenarnya hoax-hoax yang beredar di kalangan umat Islam radikal, di kalangan umat Islam yang fanatik gitu ya, yang fanatik berkelompok dan ikut ormas-ormas itu, sebenarnya itu kan hoax terkait Pak Jokowi. Yang dibilang anti-Islam lah, yang komunis, Cina lah, PKI lah, kemudian non-muslim lah, berpura-pura jadi muslim lah. Itu kan hoax yang beredar dari sejak tahun 2014 sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya, apakah MUI mau meluruskan hoax-hoax ini? Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka sudah mendukung Anies Baswedan. Jadi lucu sekali kalau kalian bercita-cita ingin meluruskan hoax, padahal hasilnya sebenarnya kalianlah produsen hoax itu sendiri. Dan kalau kalian berpikir bahwa kami ini ketakutan dengan tim buzzer yang sedang dibuat oleh MUI DKI gitu ya. Ya ingin saya bilang seperti ini, di Pilpres 2019 kita kan sudah bisa melihat bagaimana tagar ganti presiden 2019 ganti presiden itu selalu menjadi trending di Twitter. Tapi hasilnya apa? Prabowo kalah. Kenapa? Sekali lagi, karena fakta, logika sederhana manusia itu tidak mungkin direkayasa, tidak mungkin bisa dibantah dengan rekayasa buzzer-buzzer itu. Gak bisa gitu. Dan bagi MUI DKI, sebenarnya saya tuh kasihan dengan kalian gitu, karena kalian hanya dimanfaatkan oleh Anies Baswedan dan harga kalian cuma 10 miliar, kasihan gitu. Kalian itu nggak belajar dari FPI dan Rizik gitu ya. Gimana mereka di Pilkada 2017 dimanfaatkan habis-habisan, dimanfaatkan untuk aksi bela ulama, GNPF MUI, bikin aksi 411, 212. Begitu loyalnya Rizik kepada Anies, tapi ketika Rizik terkena masalah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Anies? Nggak ada. Ketika Rizik ditangkap dan dipenjara, apa pembelaan yang dilakukan oleh Anies? Kan nggak ada. Nah sekarang kalian, setelah FPI bubar, mereka Anies memanfaatkan kalian, mau memanfaatkan kalian lewat APBD hibah itu. Ini kan kasihan kita gitu. Masa ulama disuruh jadi buzzer? Saya aja orang biasa nggak mau disuruh jadi buzzer, ngapain gitu? Ini ulama sama Anies disuruh jadi buzzer, kasihan banget. Dan ini tuh sudah salah sejak awal gitu. Karena apa? Karena APBD itu kan uang dari rakyat, bukannya uang Anies Baswedan. Tapi ketika sampai kepada kalian malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik Anies sendiri. Ini kan sudah salah prosedur gitu. Secara hukum agama ini udah uang haram nih. Selain itu kan sebelumnya kalian sudah memfatwakan bahwa buzzer itu haram. Lah kok sekarang jadi halal, gimana ceritanya? Berbeda dengan kami-kami, dengan orang-orang yang tidak pernah memfatwakan bahwa buzzer itu haram gitu ya. Kalau mereka mau bikin buzzer, ada relawan Ganjar, relawan Ridwan Kamil bikin buzzer, ya mereka nggak apa-apa. Kalau mereka nggak pernah bilang bahwa buzzer itu haram. Tapi kalian benar-benar mempermalukan diri kalian sendiri hanya demi uang 10 miliar. Dan mestinya kan setelah Anies menjadi gubernur 4 tahun, kalian itu mulai menyadari bahwa sebenarnya nggak ada yang dilakukan oleh Anies di Jakarta. Apa coba? Apa coba yang dilakukan oleh Anies di Jakarta? Kan nggak ada.
Rumah DP 0%, apakah sukses? Enggak. Oke, oci, omong kosong. Yang katanya mau dikasih modal, dikasih jaringan, dibantu penjualan, nggak ada sama sekali. Nah, sekarang setelah dibohong-bohongi, setelah tahu bahwa FPI dimanfaatkan dan setelah bubar, kemudian kalian yang diganti menjadi penggantinya gitu ya. Maksudnya kan sebagai manusia kalian tuh menyadari gitu. Jangan sampai dimanfaatkan oleh politisi-politisi yang memainkan politik identitas di Indonesia. Itu fakta nggak terbantahkan. Jadi kalau dengan ini MUI tetap ngotot mau bikin tim buzzer untuk Anies Baswedan, ya silahkan aja, silahkan. Itu hak kalian. Tapi kasihan sama nama besar MUI yang selama bertahun-tahun katanya mengatasnamakan umat demi kemaslahatan umat, tapi sekarang berubah jadi tim ses untuk Anies Baswedan. Dan kalau ingat ini gitu ya, kalau ingat MUI DKI dibayar 10 miliar oleh APBD untuk jadi buzzer Anies Baswedan, saya jadi mengingat kepada cerita-cerita soal buzzer RP. Karena saya dan teman-teman seperti Denny Siregar, Yusuf Muhammad, Eko Kuntadi, dan lain-lain gitu, itu kan selalu difitnah buzzer RP, buzzer RP. Padahal nggak pernah tuh duit APBN masuk ke kita. Saya misalkan bikin siwot.com, membayar banyak penulis, itu semua pendapatan dari iklan. Sama seperti YouTube ini, video YouTube ini. Semua pendapatan ya dari iklan gitu, bukan dari APBN. Beda sama MUI. Jadi dengan kejadian ini ya, saya pikir Tuhan itu sedang mempermainkan kalian yang selama ini memanfaatkan dan menyerang bahwa ada buzzer RP yang dilindungi oleh pemerintah, ada buzzer RP yang dibayar oleh pemerintah. Ternyata ada saingannya, buzzer 10 miliar. Dan saya gak habis pikir gitu, apa sih yang mau kalian dukung dari seorang Anies Baswedan? Bukankah sudah jelas tuh soal lubang misalkan, ini paling sederhana nih. Saya kemarin lihat gambar gitu ya, ada lubang di tepi kali. Lubang air. Jadi ada jalan bagus-bagus, aspalnya bagus, dilubangi untuk dikasih air, padahal di sebelahnya kali. Jadi orang sebodoh apa sih yang masih mau mendukung Anies Baswedan? Itu orang sebodoh apa? Bukankah sudah sangat jelas sekali? Dan selain soal buzzer RP, tudingan-tudingan atau fitnah-fitnah yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin 3 periode, Pak Jokowi ingin memperpanjang kekuasaannya, itu ternyata dibantah lagi dengan fakta bahwa ternyata yang ingin memperpanjang kekuasaannya justru Anies Baswedan. Ya cuma MUI ini kayaknya nggak nyadar-nyadar gitu, berkali-kali dipermalukan, tapi kalian tetap nggak sadar. Sama seperti cita-cita ingin menangkal hoax itu, padahal kalian sendirilah produsen hoaxnya. Jadi saya pikir itu hari Jumat Pakar Mantan tidak tayang. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.